Shalom, perkenalkan nama saya Rayana, saya dari Prodi Kepemimpinan Kristen semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas makalah saya, yaitu untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Manajemen dan Inovasi Program dengan pembahasan yaitu karakteristik organisasi inovatif. Dalam masyarakat modern dan dinamis, tempat di mana suatu organisasi berada, pertanyaan tentang apakah perubahan organisasi perlu dilakukan menjadi tidak relevan lagi. Mungkin pertanyaan lebih relevan adalah bagaimana cara para manajer atau pemimpin mengatasi desakan perubahan yang tidak dapat dilaksanakan serta menghadang aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam upaya mempertahankan organisasi agar tetap aktif dan mutakhir. Kedua, organisasi dapat mencapai keseimbangan dalam struktur sosialnya jika ia dapat mengembangkan hubungan yang mampan dengan lingkungan. Dalam hal ini, peran kerja dapat menyesuaikan diri dengan keseimbangan yang terwujud. Yang ketiga, karakteristik organisasi yang dimiliki mekanisme memperbaiki diri sendiri. Ini disebut homeostatis, yaitu para pelaku di mana dalam suatu organisasi bertindak. Yang keempat yaitu para pemimpin yang bermaksud melakukan perubahan dalam tim kerja atau organisasi perlu memperbaiki dirinya dengan keterampilan atau paling sedikit memiliki dua hal, yakni daya diagnosa dan kemampuan menerapkan perubahan. Yang dimaksud dengan daya diagnosa adalah suatu kecakapan untuk mengajukan pertanyaan, sensasi atau kepekaan terhadap lingkungan organisasi, menetapkan metode observasi dan mengumpulkan data yang efektif, serta menyusun cara pengelola dan menafsirkan data. Yang kelima, dalam melakukan diagnosa, para pemimpin perlu mengetahui tentang apa yang aktual sedang terjadi sekarang, apa yang mungkin sedang terjadi, apa perubahan yang diinginkan oleh organisasi agar terjadi secara ideal, serta apa saja kendala yang menghambat gerak lanjut dari keadaan aktual ke ideal. Untuk menerapkan perubahan, para pemimpin harus mampu menerjemahkan data diagnosa dalam tujuan dan rencana, strategi dan prosedur perubahan. Yang keenam, untuk menerapkan perubahan, para pemimpin harus mampu menerjemahkan data diagnosa ke dalam tujuan dan rencana, strategi dan prosedur perubahan. Pertanyaan yang perlu diajukan dalam perubahan ini adalah bagaimana melakukan perubahan dalam tim kerja atau organisasi, serta bagaimana setiap individu sebagai kelompok organisasi dapat menerima perubahan. Ketika kita melakukan diagnosa, paling tidak ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi sudut pandang. Kedua, mengidentifikasi masalah. Dan yang ketiga, melakukan analisis. Yang keenam, dalam menerapkan perubahan, perlu didefinisikan alternatif, pemecahan dan strategi penerapan yang tepat untuk mengurangi kesenjangan. Di samping itu, perlu mengatasi konsekuensi yang akan muncul dari penerapan masing-masing strategi alternatif, yang pada akhirnya perlu memilih strategi spesifik yang cocok untuk diterapkan berbarengan dengan penentuan alternatif pemecahan masalah. Sebelum kita menerapkan suatu strategi perubahan, perlu juga dilakukan hal-hal apa saja yang perlu kita miliki sebagai faktor pendukung untuk melakukan upaya perubahan, dan hal-hal apa yang memerintangi sebagai faktor penghambatan. Untuk manfaat teknik analisis dalam menyusun
strategi perubahan, ada beberapa pedoman yang dapat dipergunakan. Yang pertama, apabila kekuatan dan frekuensi faktor pendukung jauh melebihi bobot faktor menghambat dalam situasi perubahan, maka pemimpin dapat bergerak lebih lanjut, jauh mengatasi faktor penghambatan. Untuk mendorong terjadinya perubahan yang dikehendaki. Kedua, apabila terjadi keadaan sebaliknya, di mana faktor penghambatan jauh lebih kuat daripada faktor pendukung, maka pemimpin akan dihadapkan kepada beberapa pilihan, yaitu menghentikan upaya perubahan dengan menyadari akan kesukaran jika hal tersebut dipaksa, atau mengubah setiap faktor penghambatan satu demi satu menjadi faktor pendukung dalam tetap mempertahankan kekuatan faktor-faktor pendukung. Ketiga, apabila faktor pendukung dan faktor penghambatan memiliki kekuatan yang sama, para pemimpin dapat memperkuat faktor pendukung sekaligus pada saat yang sama mengubah faktor pendukung sekaligus pada saat yang sama mengubah atau memperkecil kekuatan baik sebagian atau seluruh faktor penghambatannya. 5 karakteristik organisasi yang inovatif. Yang pertama, keunggulan relatif advantage atau keunggulan relatif adalah derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik unggul daripada yang pernah ada. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Yang kedua, kompatibilitas. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsian. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya, semakin mudah dipahami dan dimengerti oleh pengadopsi, semakin cepat suatu inovasi dapat diadopsi. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan. Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu membukakan keunggulannya. Jadi kesimpulan dari materi karakteristik organisasi yang inovatif adalah organisasi berfungsi dengan berbagai struktur dan proses saling bergantung. Struktur dan proses-proses organisasi adalah tidak tetap atau statistik, tetapi lebih merupakan pola-pola hubungan yang berubah secara kontinus dalam suatu kegiatan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, perubahan adalah suatu aspek universal dan kontinual semua organisasi. Tidak peduli karakteristik strukturalnya, tidak ada organisasi yang terkecuali dari perubahan. Sebagai suatu sistem yang terbuka, organisasi harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan, teknologi yang dipakai dan diperlukan oleh manusia.
Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai makalah yang sudah saya buat dan presentasi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.